Setelah mengetahui beberapa hal tentang saham, pasti banyak dari kalian yang bingung untuk investasi di sektor apa. Karena banyaknya sektor perusahaan yang bisa kalian pilih. Salah satunya sektor teknologi. Kira-kira gimana sih investasi di sektor teknologi itu? Halo guys, jumpa lagi bersama aku Brenda Andrina di Overheard Stock Nanovest. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas bagaimana berinvestasi di sektor teknologi. Yuk ikutin terus sampai akhir. Inovasi teknologi saat ini telah menyederhanakan hampir semua sektor di kehidupan kita. Salah satunya, saat ini kita udah bisa memesan makanan dari mana aja kan, tanpa harus datang ke restoran. Selain itu, teknologi juga telah membuat kemajuan luar biasa dalam sektor kesehatan, komunikasi, pendidikan, hiburan, dan masih banyak lainnya. Gak heran kalau saat ini perusahaan teknologi menjadi perusahaan yang bernilai tinggi di dunia. Faktanya ya, menurut FXCM, 5 perusahaan terbesar yang terdaftar di pasar saham saat ini semuanya adalah perusahaan teknologi. Gak dapat dipungkiri jika akhirnya para investor mengoleksi saham teknologi untuk ikut dalam keuntungan yang luar biasa ya, yang udah diperlihatkan dari sektor teknologi ini dalam beberapa tahun terakhir. Tapi tentu, gak semua saham di sektor teknologi ini akan menjadi peluang investasi yang menguntungkan. Karena faktanya apabila kita memilih langkah yang salah nih ya di sektor ini, tentu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan juga. So, gimana sih cara tepat untuk bisa berinvestasi di saham terbaik sektor teknologi? Pertama, salah satu cara terbaik agar investor mendapat exposure ke sektor teknologi itu adalah dengan berinvestasi di Nasdaq Index Fund. Dana ini dikembangkan untuk memberikan exposure luas pada semua aset yang terdaftar di bursa saham Nasdaq. Selain itu juga menawarkan diversifikasi yang kuat dalam mencari keuntungan saham sektor teknologi. Saat ini, Nasdaq tuh indeks dengan bobot perusahaan teknologi yang paling banyak, sehingga Nasdaq menjadi indeks yang paling tepat. Ada beberapa pilihan bagi investor teknologi yang ingin membeli dana indeks Nasdaq. Yang pertama, Nasdaq Composite Index Fund, dan yang kedua, Nasdaq 100. Cara kedua, yaitu dengan melihat saham yang mencetak premium revenue growth. Ada banyak sekali saham teknologi yang tersedia di bursa saham global ya, tapi dalam beberapa tahun ini, pertumbuhan perusahaan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor saat ingin berinvestasi di sektor teknologi. Nah, salah satu ukuran yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan perusahaan dalam mencetak premium revenue growth. Premium revenue growth sendiri mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mencetak pertumbuhan pendapatan lebih dari 20% selama periode tertentu. Hal ini tentu penting untuk diperhatikan, karena menandakan gimana sih kemampuan perusahaan dalam menumbuhkan bisnisnya. Terlepas dari adanya biaya pengeluaran yang besar untuk promosi dan marketing kan. Premium revenue growth ini juga memperlihatkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk memonetisasi produknya menjadi kinerja operasional, sehingga dapat menawarkan prospek yang menarik bagi investor. Dan yang ketiga yaitu melihat saham yang memiliki total addressable market yang besar. Ukuran pasar merupakan hal yang sangat penting ya untuk dianalisa oleh setiap perusahaan. Karena dapat menentukan area permainan perusahaan tersebut dan dapat memetakan kelebihan serta kekurangan perusahaan dalam suatu bisnis. Nah, di dalam dunia teknologi, istilah ukuran pasar ini diganti dengan Total Addressable Market atau disingkat dengan TAM. TAM ini dapat kita artikan sebagai total pasar yang tersedia, yaitu keseluruhan peluang pendapatan yang tersedia untuk suatu produk atau layanan. Apabila 100% pangsa pasar tercapai, TAM dapat membantu pelaku usaha yang sedang membangun lini bisnis baru dalam menentukan tingkat usaha serta pendanaannya. Selain untuk pelaku usaha yang baru seperti startup, konsep TAM ini juga penting bagi pelaku usaha yang udah ada. Karena perkiraan upaya serta pendanaan yang diperlukan ini memungkinkan mereka untuk memprioritaskan produk, segmentasi pelanggan, dan peluang bisnis tertentu. Di mana ada calon investor dan pembeli bisnis, eksekutif perusahaan dapat menggunakan TAM untuk memberikan proposisi nilai yang layak. Dalam menciptakan proposisi nilai yang layak melibatkan perkiraan ukuran pasar, ukuran keseluruhan investasi, persaingan, pertumbuhan yang diharapkan, dan ukuran pasar yang tersedia. Semua ini dapat dicapai melalui TAM. Misalnya, ketika perusahaan private equity bermaksud mengakuisisi perusahaan startup, mereka dapat menggunakan TAM untuk memperkirakan potensi pendapatan dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh startup tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mendasar bagaimana berinvestasi di sektor teknologi. Jadi gimana? Tertarik untuk membeli saham di sektor teknologi? Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, langsung aja cek video lainnya di kategori Overheard Stock.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah ini ya, kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita semua bisa sama Nano.